Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 angkatan 3 akan memaparkan tugas kelompok penyusunan rencana aksi dalam tantangan penerapan manajemen dan smart ASN dengan tema pengaruh efektivitas tata naskah dinas elektronik atau TNDE atau biasa juga disebut dengan e-office terhadap kinerja organisasi. Topik ini kami angkat karena TNDE atau e-office menjadi instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Susunan kelompok 2B ini terdiri dari yang pertama Mas Reza, yang kedua Mas Riksan, yang ketiga Mas Samsul, yang keempat Mbak Silvia, yang kelima ada Mas Rizal, yang keenam ada Mas Sendito, dan yang terakhir ada saya sendiri, Mas Rohiwanto. Selanjutnya, mari kita mulai paparan kali ini dengan pengenalan TNDE atau e-office oleh Mas Sendito. Tata naskah dinas elektronik merupakan sistem administrasi berbasis elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola surat menyurat dan dokumen dinas yang lainnya. Tujuan utama penerapan TNDE adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi, serta untuk mengurangi penggunaan kertas dalam pekerjaan sehari-hari ASN. Melalui TNDE, proses pengiriman, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen dilakukan secara digital yang memudahkan kolaborasi dan mempercepat proses administrasi. TNDE merupakan bagian upaya menuju Smart ASN yang memanfaatkan teknologi untuk mendigitalisasi berbagai aspek pekerjaan ASN, yang pada akhirnya akan memperbaiki layanan publik. Deskripsi isu. Pengaruh efektivitas TNDE atau e-office terhadap kinerja organisasi. Terdapat 3 isu. Isu yang pertama, pemanfaatan TNDE atau e-office belum optimal di beberapa unit kerja. Data dan faktanya, sebagian pegawai masih cenderung menggunakan metode manual berbasis kertas. Akses jaringan internet, perangkat, dan server belum tersedia secara merata. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu pelaksanaan administrasi berjalan kurang cepat dan kurang optimal, lalu terjadinya duplikasi pekerjaan akibat penggunaan sistem manual dan juga digital secara bersamaan. Keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN yaitu manajemen ASN memerlukan peningkatan kompetensi SDM, penerapan sistem merit, serta kinerja berbasis digital untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Lalu pemanfaatan e-office yang belum maksimal menunjukkan rendahnya literasi digital ASN sehingga membatasi peran mereka sebagai motor penggerak transformasi menuju smart governance. Isu yang kedua yaitu keterbatasan literasi digital dan resisten terhadap perubahan di kalangan ASN. Data dan faktanya, sejumlah ASN senior menghadapi hambatan dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital, dan mayoritas ASN masih bergantung pada metode administrasi manual seperti pengarsipan dokumen fisik meskipun fasilitas digital telah disediakan. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu proses administrasi terhambat akibat masih bergantung pada cara kerja manual, dan ASN yang sudah terbiasa dengan sistem digital mengalami tambahan beban kerja dikarenakan harus mendampingi rekan yang kurang memahami teknologi. Keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN yaitu manajemen ASN mengharuskan penguatan kapasitas melalui program pelatihan, pembinaan, dan implementasi sistem merit agar mampu menyesuaikan diri dengan era digital, dan keterbatasan literasi digital serta sikap kurang terbuka terhadap inovasi menjadi hambatan bagi ASN dalam menjalankan peran sebagai penggerak utama smart governance. Isu yang ketiga yaitu sosialisasi pemahaman dan pengaplikasian TNDE atau e-office belum merata. Data dan faktanya yaitu penyebaran informasi mengenai TNDE belum merata di seluruh unit kerja. Kegiatan sosialisasi masih terbatas hanya dilakukan sesekali dan belum menjangkau seluruh penuh. Dan juga sebagian pegawai masih mengandalkan prosedur manual dalam pekerjaan sehari-hari. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu upaya efisiensi administrasi tidak berjalan optimal, tugas administrasi terkonsentrasi pada operator atau admin, dan sebagian ASN mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan sistem kerja digital. Keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN yaitu manajemen SDM belum menitik beratkan pada peningkatan kompetensi digital ASN yang dibutuhkan dalam penerapan TNDE. Juga konsep smart ASN menuntut kemampuan teknologi serta adaptasi terhadap inovasi digital, namun minimnya sosialisasi TNDE ini menjadi kendala dalam membangun budaya kerja smart ASN.
Dari ketiga isu utama terkait transformasi digital ini akan dianalisis dengan metode USG. Metode USG ini adalah sebuah metode analisis untuk menentukan prioritas penyelesaian isu atau masalah dalam organisasi. Metode ini sering digunakan dalam manajemen birokrasi maupun pengambilan keputusan untuk melihat mana isu yang paling mendesak, paling serius, dan paling berpotensi berkembang jika tidak segera ditangani. Nah, metode ini menggunakan skala penilaian 1-5, di mana nilai 1 sangat rendah, sedangkan nilai maksimal 5 adalah isu yang sangat tinggi. Dari hasil analisis menggunakan metode USG ini, yaitu terkait isu sosialisasi pemahaman dan pengaplikasian e-office yang belum merata sebagai prioritas utama dengan skor tertinggi. Tanpa sosialisasi dan pelatihan yang merata, ASN akan menggunakan sistem dengan cara yang berbeda-beda. Akibatnya, efektivitas TNDE atau e-office menurun. Standar kerja tidak seragam, bahkan kepercayaan ASN terhadap digitalisasi bisa melemah. Kesimpulannya, fokus utama perbaikan yang harus segera dilakukan adalah memperluas sosialisasi dengan pemahaman e-office. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan TNDE dan selanjutnya meningkatkan literasi digital ASN secara berkesinambungan. Dengan urutan prioritas ini, upaya transformasi digital akan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target reformasi birokrasi. Oke, selanjutnya isu-isu tersebut coba dianalisa dan ditapis menggunakan metode APKL. APKL sendiri merupakan akronim dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual berarti isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibincangkan. Kemudian problematik berarti isu tersebut memiliki dimensi yang kompleks sehingga harus segera dicarikan solusinya. Kemudian kehalayakan berarti isu tersebut menyangkut hajat banyak orang. Kemudian untuk layak berarti isu tersebut masuk akal dan realistis serta bisa dicarikan solusinya. Berdasarkan diskusi dan survei sederhana yang dilakukan, didapatkan bahwa isu yang nomor 3 yaitu sosialisasi pemahaman dan pengaplikasian TNDE atau e-office itu belum merata dengan meraih total nilai 17 dan menjadi prioritas pertama yang akan diselesaikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan analisis isu menggunakan fishbone diagram. Mengapa kami memilih fishbone diagram ini? Yang pertama, karena bisa mengidentifikasi dan mengkategorikan faktor penyebab secara menyeluruh, kemudian melihat gambaran besar dari suatu masalah dan memahami keterkaitan antar faktor penyebab dengan lebih jelas, kemudian mempertimbangkan berbagai kategori yang berkontribusi sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Ada beberapa faktor penyebab mengapa sosialisasi pemahaman dan pengaplikasian TNDE atau e-office belum merata. Yang pertama karena faktor manusia, metode, mesin teknologi, manajemen, material, dan lingkungan. Nah, untuk dari faktor manusia itu sendiri, yang pertama karena kurangnya keterampilan digital, kedua kurangnya motivasi untuk belajar sistem baru. Untuk faktor metode, pertama, tidak ada panduan atau SOP penggunaan yang jelas. Kemudian kedua, sosialisasi hanya dilakukan satu kali tanpa tindak lanjut. Kemudian yang ketiga, evaluasi pemahaman pegawai jarang dilakukan. Kemudian dari faktor mesin atau teknologi, sistem e-office kadang lambat atau error saat digunakan. Kemudian yang kedua, tidak ada dukungan kendala teknis yang cepat. Kemudian dari faktor manajemen, belum adanya monitoring penggunaan TNDE secara rutin. Kemudian sosialisasi belum menjadi agenda prioritas organisasi. Kemudian dari faktor material, karena minimnya video tutorial atau panduan praktis. Kemudian informasi pembaruan sistem tidak selalu tersampaikan ke pengguna. Kemudian dari faktor lingkungan, pegawai lebih nyaman dengan cara manual. Kedua, kurangnya dorongan dari pimpinan untuk penggunaan TNDE secara konsisten. Kemudian ketiga, budaya kerja masih menggunakan dokumen fisik. Nah, dari keenam faktor ini kami prioritaskan akar penyebab dari isu ini. Yang pertama dari faktor manusia, yaitu kurangnya keterampilan digital. Kemudian dari faktor metode, sosialisasi dilakukan hanya satu kali tanpa tindak lanjut. Kemudian dari faktor mesin atau teknologi, tidak adanya dukungan teknis yang cepat ketika terjadi kendala. Kemudian dari faktor manajemen, belum adanya monitoring penggunaan TNDE secara rutin. Kemudian dari faktor material, karena minimnya video tutorial atau panduan praktis. Dan yang dari faktor lingkungan, kurangnya dorongan dari pimpinan untuk melakukan atau untuk menggunakan TNDE secara konsisten.
Berdasarkan isu yang dihadapi untuk memastikan TNDE berjalan optimal, kelompok kami mengajukan 3 rencana aksi sebagai solusi. Yang pertama, tentunya dimulai dari sosialisasi tentang apa itu TNDE, apa fungsinya, dan bagaimana cara penggunaannya, yaitu melalui pelatihan rutin, forum diskusi, ataupun penyediaan manual maupun studi kasus yang mudah diakses. Yang kedua, yaitu melalui dukungan pimpinan dan kerjasama tim, di mana pimpinan harus menggunakan TNDE agar seluruh staf dapat mengikuti. Selain itu, staf juga harus saling meyakinkan bahwa TNDE itu bersifat penting dan bermanfaat. Jika perlu, dapat pula dibentuk tim khusus agar penerapan TNDE lebih merata. Dan yang terakhir, melalui monitoring dan evaluasi, di mana setiap divisi itu harus dilakukan evaluasi secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja dan sesi feedback dari pengguna. Dengan sosialisasi, dukungan pimpinan, dan monitoring, penerapan TNDE dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan menyeluruh. Nah, penerapan TNDE dan atau e-office di lingkungan pemerintahan adalah langkah penting dalam mewujudkan Smart ASN yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, isu sosialisasi yang belum merata menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam hal pelatihan, infrastruktur, dan dukungan manajerial. Agar TNDE ini dapat diterapkan secara efektif, perlu ada pendekatan yang sistematis dalam pelatihan, peningkatan infrastruktur, serta dukungan penuh dari manajemen. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan ASN dalam mengoperasikan sistem ini, tetapi juga mendukung pencapaian Smart ASN yang lebih efisien dan efektif. Demikian paparan dari kelompok kami mengenai pengaruh efektivitas tata naskah dinas elektronik atau e-office terhadap kinerja organisasi. Kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran bahwa penerapan TNDE atau e-office bukan hanya soal digitalisasi, tapi juga upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan dengan senang hati menerima masukan maupun pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.